lagi begitu. Ya, insya Allah kita tambah, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bentan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Zainal Arifin Paliwang. Tadi sudah memberikan beberapa peluang-peluang investasi. Dan saya juga ingin informasikan kepada para saudagar, para hadirin sekalian. Untuk jam 1 siang, jam 13, kita akan ada sesi business matching di ruangan Jasmine Hall. Jadi nanti setelah kita mendengarkan di sini peluang-peluang investasinya seperti apa, nantinya juga akan ada sesi business matching juga nanti di ruangan Jasmine Hall pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya saya langsung saja memberikan waktu untuk Ibu Shirley Chowanda Laos, Gubernur Maluku Utara. Edo Pak Ustaz. Bu Shirley, silakan Bu, kira-kira peluang-peluang apa saja yang bisa digali, potensi seperti apa yang bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan bersama para saudagar di PSBM ini? Ya, makasih. Yang saya hormati Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Agama, Pak Aksa, dan Pak Ustadz, dan semua pedagang Bugis yang hebat yang ada di ruangan ini. Yang saya paham adalah bahwa pedagang Bugis itu biasanya tidak menunggu peluang, biasanya berlayar mencari peluang. Dan katanya kalau sudah layarnya dikembangkan, pantang mundur. Kabar baiknya angin di Maluku Utara itu sedang bagus. Jadi di Maluku Utara, izin Pak Menteri melaporkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia tahun 2025 kemarin, year on year di Maluku Utara adalah 34%. Tertinggi se-Indonesia. Kenapa? Karena hilirisasi dari nikel. Maluku Utara memproduksi nikel kurang lebih 40% atau 50% dari nikel Indonesia atau sekitar 20% dari nikel dunia. Dan pertumbuhannya itu tidak inklusif, tidak ada pemerataan. Kenapa? Karena SDM, pertanian, peternakan, perikanan di Maluku Utara itu belum mampu swasembada. Infrastrukturnya belum siap dan saat ini semua masih diambil dari luar, dari Sulawesi Utara dan dari Sulawesi Selatan. 80% dari seluruh kebutuhan dari Maluku Utara itu masih diambil dari luar Maluku Utara. Oleh karena itu, saya hadir di sini sebagai Gubernur Maluku Utara mengundang para saudagar-saudagar Bugis yang ada di sini yang mungkin punya kompetensi di telur, di ayam, pelayaran, supply chain, logistik untuk bisa masuk melihat potensi yang ada di Maluku Utara. Sebagai contoh dengan penduduk sekitar 1,4 juta, kita itu punya kebutuhan ayam sekitar 25.000 ton per tahun. Dengan harga sekitar 40.000 per kilo aja, itu potensinya hampir 1 triliun. Dan untuk diketahui di Maluku Utara per hari ini harga ayam per kilo itu sekitar 50 sampai 55.000. Diakibatkan karena biaya logistik yang cukup tinggi sehingga peluang untuk bikin peternakan ayam di Maluku Utara masih sangat tinggi. Begitupun dengan telur, dengan asumsi satu penduduk makan 1 butir telur saja, maka 1 tahun itu kebutuhannya sekitar 400.000 ton telur dan dengan harga 2.000 aja potensinya 800 miliar. Untuk diketahui di Maluku Utara itu rata-rata harga telur 2.500 sehingga potensinya pun masih luas. Begitupun dengan tuna, kita di perikanan, kita Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, kita punya potensi ikan yang sangat besar. Berdasarkan data dari KKP Perikanan, kita punya potensi sekitar 14 triliun yang sampai hari ini baru dimanfaatkan sekitar 20%. Karena kurang armada tangkap, masih kurang investor, dan masih kurang cold storage dan processing lainnya. Begitupun masih banyak untuk cumi, untuk beras, untuk kebutuhan beras itu kita sekitar 1 tahun 2,5 triliun dan terima kasih Pak Menteri sudah memberikan buka lahan baru 10.000 hektar. Harapannya kita mudah-mudahan bisa segera swasembada, bisa ada produksi semua kebutuhan bahan
makan tadi di Maluku Utara. Oleh karena itu kita welcome untuk semua investor yang mau masuk sehingga kebutuhan dari kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara itu bisa disuplai dari dalam Maluku Utara. Jika ada pabrik dan hilirisasi dan produksi di dalamnya, maka bisa memberikan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang baik untuk warga Maluku Utara. Selain dari itu juga kelapa. Kelapa itu kita produksi 1 tahun yang sudah berjalan itu sekitar 1,5 miliar butir kelapa per tahun. Dan itu potensinya masih sangat besar karena lahan-lahan ini lahan-lahan turun-temurun yang mungkin 1 hektar cuma 70-80 pohon. Padahal sekarang 1 hektar itu idealnya produktifnya itu 120 pohon per hektar. Dan terima kasih bantuan dari Pak Mentan, kami mendapat 22.000 bibit untuk peningkatan bibit, sehingga dengan pabrik saat ini 2 sudah jalan, 1 sedang bangun. Kita memastikan dengan merencanakan pembibitan yang baik, suplai bahan baku untuk kelapa itu bisa lebih stabil. Dan saat ini yang sudah jalan pabrik kelapa itu sudah sekitar 2 pabrik kelapa sudah sekitar 300 kontainer per bulan. Di pertengahan 2027 pabrik ketiga jika selesai akan 1.000 kontainer per bulan. Kita ekspor ke Cina produk coconut milk dan desiccated coconut. Jadi kalau biasanya kan bilang Maluku Utara kita pinggiran 3T. Kami sekarang membranding kembali bahwa Maluku Utara itu adalah pintu gerbang ekonomi baru Indonesia Timur. Jadi buat para pedagang Bugis yang ada di sini yang mau mengambil peluang di Maluku Utara, jika kalian siap kami tunggu di Maluku Utara. Wih, luar biasa. Terima kasih Bu Sri. Belum selesai. Ya ampun, masih banyak potensinya. Silakan Bu. Nah, singkat saja. Tadi kan sebagai gubernur saya sudah membuka pintu dan memaparkan peluang, begitu pun ada cengkeh dan pala. Untuk kelapa kita nomor 4 senasional, suluk mungkin nomor 3, dan untuk pala kita nomor 7 senasional, masih ada cengkeh dan lain-lain. Welcome untuk datang berinvestasi dan melihat peluang di Maluku Utara. Dan sebagai pribadi gubernur, saya lahir dari seorang ayah yang lahir di Makassar. Papa saya lahir di Makassar, sekolah di Makassar, besar di Makassar. Dulu cerita kalau mau makan nyuknyang itu belinya cuma 1 mangkuk, 3 butir nyuknyang, kuahnya yang banyak, nasinya 2 piring. Karena katanya duitnya nggak ada. Jadi kalau setiap datang ke Makassar, papa saya tuh makan nyuknyang itu banyak sekali. Katanya balas dendam karena dulu tidak bisa makan. Papa saya belajar dari ada sekolah teknik punyanya Astra, bisa punya bengkel, kemudian belajar bikin kapal, dari punya kapal 1, kemudian punya puluhan kapal, kemudian belajar bikin cold storage dan akhirnya bisa ekspor dan punya banyak cold storage dan bisa ekspor ke banyak negara. Saya terus terang lahir sudah nyaman, jadi saya tidak memulai dari nol, tapi saya melihat dan belajar dari papa saya bahwa pesannya selalu untuk sukses itu dalam hidup itu kita harus bermanfaat bagi orang lain. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Mentan dan Pak Ustadz, bahwa yang paling penting itu ketika sukses harus berbagi. Kemudian harus jaga nama baik, integritas, networking adalah segalanya. Bukti hari ini para gubernur dapat ekstra langsung 10.000 hektar itu berkat networking. Dan kolaborasi. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan tetap namanya juga judul hari ini kan pedagang tangguh. Tangguh itu artinya bukan tidak pernah jatuh. Tapi ketika jatuh kita bangkit lagi, kita adaptif, kita harus lincah seperti Pak Mentan. Dan Pak Mentan kan adalah contoh dari nol menjadi hero. Jadi kita semua ada di sini ekosistem yang sangat sehat. Semua yang ada di sini ada di ekosistem yang sangat sehat. Begitu banyak orang hebat di ruangan ini yang akan bersama-sama kompak membantu, menarik bersama-sama untuk tumbuh dan maju bersama. Terima kasih sudah mengundang saya menjadi bagian dari keluarga besar KKSS. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Shirley atas sharingnya. Ini bukan jati. Ini yang siap-siap. Masa saya undang kok nggak dihargai gitu. Makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambutnya pandua, sekarang rambut merah-merah. Kekalian tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Bahwa saya punya nenek dari Jeneponto, dari Putri. Bahasanya kan saya punya bapak itu. Cuman tante-tante yang kesana gitu sudah meninggal. Jadi, tapi kan di Makassar ada Suita Tour. Iya, dia juga nggak tahu. Acara udah mau mulai. Dengan mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Maluku. Batumi angin mamiri, angin ngerang dingin, nama lantang sari buku. Asli ya, Masya Allah. Tutenaya Parisina. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ibu Shirley. Para Gubernur, terima kasih banyak atas kehadirannya. Karena kan ketua KKS, Pak Menteri itu iya. Tapi seru. Tenaya Parisina. Matmus Gubernur Sulawesi Tenggara di samping kita, karena dia akan menerjemahkan supaya komunikasi lebih akrab. Saya di kampung ini saya Bu. Sekarang berevolusi lumayan sekarang. Bolehlah sekarang. Dari 1 sampai 50. Nomor 8. KKS 49 tahun dengan mengusung tema sifat tua, sifat tokoh, berlanjut bersama dengan mensuarakan masyarakat. Kita udah selesai dengan HUT ke-49 KKSS. Tadi ketemu dengan begitu banyak orang-orang hebat se-Indonesia. Senang merasa menjadi bagian keluarga besar dari KKSS. Dan hari ini juga pertama kali saya menggunakan baju bodoh. Cantik banget, modifikasi. Merasa iri itu sesuatu yang out of your control. Tapi dengan berdoa dan dilatih, rasa iri itu bisa hilang. Dan harus bersyukur. Emang di dunia sosmed sekarang lihat orang lain kok dia bisa, kok dia gini, kok dia gitu. Kekuatan terbesar itu ketika kita punya gambar diri yang baik. Saya bersyukur, saya selalu tidak terlalu peduli apa kata orang. Bukan karena hidup saya lebih baik, karena mungkin bawaan ya, nah itu. Tapi saya selalu tidak peduli apa kata orang. Dan saya tidak pernah berkonflik dengan orang. Saya selalu berkonflik with myself.
bahwa saya harus lebih baik dari saya yang dulu, dan saya punya target mencapai di mana. Apapun yang dilakukan orang lain bukan urusanku, apapun yang dikatakan orang lain bukan urusanku juga. Dan itu membuat hidup menjadi sangat damai. Ketika hidup kita damai, banyak hal yang kita bisa lakukan, banyak creativity yang muncul, dan ketika kita fokus kepada diri kita dan goal, tanpa mengabaikan segala noise-noise yang ada di kanan kiri, kita akan lebih cepat mencapai tujuan. Selamat siang Pak. Sulawesi? Oh, Sulawesi mana? Oh, Makassar. Altim. Tahu informasi dari mana? Instagram. Gratis atau bayar? Gratis. Berapa lama pelatihannya? 18 hari kerja. Apa yang dipelajari? Jadi di sini kita belajar tentang ini Bu, berbasis Google Workspace. Jadi kita belajar bikin tentang surat, pengarsipan, dokumen-dokumen, tapi berbasis dengan Google Workspace-nya. Jadi di sini kita pakai Google Docs, Google Spreadsheet, kemudian pakai untuk penyimpanannya tuh ada Google Drive juga Ibu. Jadi semuanya berbasis Google Workspace. Jadi semua secara online. Selain Word dan Spreadsheet-nya pakai apa lagi? PowerPoint? PowerPoint-nya ada, iya dari Google Slide. Apa lagi? Google Form, kemudian ada Looker Studio untuk pengarsipannya, kita pakai itu. Oke, bermanfaat? Bermanfaat sekali. Nanti dapat sertifikat ya? Dapat uji kom juga. Oh, langsung dapat uji kompetensi. Berarti ASN juga boleh boleh ikut kelas kayak gini? Profil Shirley Coanda. Sumber https://www.inilah.com/shirley-coanda. Shirley Coanda adalah istri dari mendiang calon gubernur Maluku Utara yang meninggal dunia setelah menjadi korban meledaknya kapal Bella 72 yang terjadi pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Ia menggantikan posisi suami untuk maju dalam Pilkada Maluku Utara 2024. Shirley berhasil meraih suara terbanyak dan resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025 hingga 2030. Biodata Shirley Coanda. Nama lengkap, Shirley Coanda. Nama panggilan, Shirley. Tempat, tanggal lahir, Ambon, Maluku, 8 Agustus 1982. Zodiak, Leo. Agama, Katolik. Orang tua, Paulus Coanda dan Maria Margareta Liem. Pasangan, Benny Laos, meninggal. Anak-anak, Edbert, Edelin, dan Edric. Berat badan, 57 kg. Tinggi badan, 170 cm. Media sosial, TikTok, Instagram, Facebook. Pendidikan, Universitas Kristen Petra, Inholand University of Applied Sciences. Pekerjaan, politisi. Shirley Coanda lahir di Ambon pada tanggal 12 Agustus 1982 dari pasangan Paulus Coanda dan Maria Margareta Liem. Shirley diketahui melanjutkan studi di Universitas Petra Surabaya mengambil jurusan International Business Management. Lalu pada tahun 2004, ia menyelesaikan program double degree di Inholand University, Belanda. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2005, Shirley menikah dengan politisi bernama Benny Laos. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Edbert, lahir 11 Maret 2006, Edelin, lahir 18 April 2007, dan Edric, lahir 8 Juli 2009. Sayang, Benny Laos dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tragis meledaknya kapal Bella 72 yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Kegiatan organisasi Shirley Coanda. Sebelum terjun ke dunia politik, Shirley berkarir di sektor swasta sebagai direktur di PT Bella Group yang dijalankannya bersama sang suami. Shirley juga dikenal sebagai sosok yang aktif ikut organisasi, di antaranya Pengurus Perwosi Pusat, 2018 hingga 2022. Ketua Umum Forikan Kabupaten Pulau Morotai,
2018 hingga 2022. Bunda PAUD Kabupaten Pulau Morotai, 2017 hingga 2022. Pembina Yayasan Bela Peduli. Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Maluku Utara, 2022 hingga 2027. Saat ini, Shirley menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, juga sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial. Bersama organisasi itu, Shirley fokus memberikan bantuan bagi anak-anak yatim dan masyarakat yang kurang mampu. Karir Shirley Coanda di dunia politik. Shirley Coanda mulai terjun ke dunia politik setelah calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, yang juga merupakan suaminya, dinyatakan meninggal dalam peristiwa tragis. Kepergian sang suami tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga saja, masyarakat Maluku Utara yang sudah mengenalnya turut berduka atas peristiwa ini. Tak lama setelah kepergiannya, Shirley mendapat dukungan dari 8 partai koalisi untuk melanjutkan perjalanan sang suami. Akhirnya, Shirley Coanda menggandeng Sarbin Sehe untuk maju dalam Pilkada Maluku Utara 2024. Shirley sempat ragu ia tidak akan mendapatkan suara yang cukup. Namun hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, menyatakan hal yang berbeda. Ia berhasil meraih 359.416 suara dan terpilih sebagai gubernur untuk periode 2025-2030. Gaji Shirley Coanda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, PP, Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 Pasal 1, setiap kepala daerah provinsi atau gubernur berhak mendapat gaji pokok sebesar Rp3 juta per bulan. Selain gaji pokok, gubernur juga akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp5,4 juta sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Dengan demikian, setiap bulannya Shirley Coanda sebagai Gubernur Maluku Utara akan menerima gaji sebesar Rp8,4 juta setiap bulannya. Harta kekayaan Shirley Coanda. Dikutip dari situs resmi LHKPN, Shirley Coanda tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp709.760.235.594. Nominal itu membuat dirinya disebut sebagai salah satu gubernur terkaya periode 2025 hingga 2030. Dalam laporan harta kekayaan itu juga dijelaskan secara rinci mengenai nilai aset yang dimilikinya. Berikut rinciannya. Tanah dan bangunan, Rp201.133.967.263. Tanah dan bangunan seluas 757 M2 1200 M2 di Kabupaten Kota Manado. Hasil sendiri, Rp410 juta. Tanah seluas 379 M2 di Kabupaten Kota Manado. Hasil sendiri, Rp180 juta. Tanah seluas 371 M2 di Kabupaten Kota Ambon. Hasil sendiri, Rp150 juta. Tanah seluas 12.000 M2 di Kabupaten Kota Pulau Morotai. Hasil sendiri, Rp120 juta. Tanah seluas 21.992 M2 di Kabupaten Kota Pulau Morotai. Hasil sendiri, Rp186.932.000. Tanah seluas 67 M2 di Kabupaten Kota Pulau Morotai. Hasil sendiri, Rp67 juta. Bangunan seluas 0 M2 di Kabupaten Kota Pulau Morotai. Hasil sendiri, Rp200.035.263. Alat transportasi dan mesin, Rp7.063.315.200. Mobil, Land Rover Air Rover tahun 2019. Hasil sendiri, Rp3 miliar. Mobil, Lexus tahun 2023. Hasil sendiri, Rp2.557 juta. Mobil, Toyota Alphard 0 tahun 0000. Hasil sendiri,
241.300.000